Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah jamaah, baru saja kita menyaksikan penampilan dari Masya Allah seorang legend, idola saya dari kecil sampai sekarang, Abi Haddad Alwi. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Nah ini untuk jamaah yang baru bergabung juga, Masya Allah, tema kita hari ini adalah anak-anak yang mengangkat derajat orang tuanya. Masya Allah. Nah kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Selanjutnya saya mau bertanya dulu sama Habib Muhammad Syahab nih. Habib, izin bertanya. Tadi kan kita sudah membahas anak-anak yang soleh, yang takwa, yang baik gitu, mengangkat derajat orang tuanya. Kan namanya kehidupan ya. Ada juga kadang anak-anak yang mohon maaf bisa dikatakan ya sedang lagi masa-masanya gitu lah. Ada anak lagi yang nyari jati diri. Kita nggak bisa katakan nakal ya. Emang jatinya di mana sih? Nggak tahu sih, kebun jati biasanya. Jati Mulia atau Jati Karya. Bim, bener nggak sih kalau misalnya anak-anak yang mohon maaf dikatakan misalnya nakal, itu tuh membuat jadi apa ya? Orang tua tuh nggak punya apa ya, kayak harga diri lagi, derajatnya jadi turunkan. Nah, Jadi itu waktu meninggal dunia udah termalukan gitu. Nah, Bib, gimana solusinya, Bib, supaya anak-anak yang nakal ini bisa kembali mengangkat derajat orang tuanya? Apa kira-kira yang harus dilakukan gitu? Apakah selamanya kalau jadi anak nakal kan nggak mau, Bib? Nah, ini mohon penjelasannya, Habib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan bagaimana solusi agar anak-anak ini mengangkat derajat orang tuanya, sebenarnya kita punya pelajaran waktu mondok itu, pelajaran anak-anak SD lah, namanya akhlak lil banin. Akhlak lil banin. Akhlak lil banin. Kan mungkin zaman sekarang nih Masya Allah sudah krisis akhlak. Betul. Sama krisis adab. Betul. Tidak lagi kadang-kadang diajarkan tentang adab. Kita diajarkan cuma ngitung duit, ngitung duit kan gitu. Yang dihitung juga nggak ada sebenarnya. Duit orang dihitungin. Duit orang dihitungin. Masya Allah. Jadi kalau anak ini ibarat bibit pohon. Ya. Jadi kalau masih kecil, kalau orang-orang itu pengen pohon itu tumbuhnya lurus seperti pohon kelapa lah kita contohkan. Dia lurus, pengen lurus. Diapakan pohon tersebut dalam kitab akhlak? Ditaruh bambu-bambu kecil sebelah. Untuk apa? Supaya ketika tumbuh ditaruh lagi, diikat supaya lempeng, lempeng, lurus. Bener. Ya? Bener, Bib. Lempeng Lempeng juga betul bener. ya? Bener. Takut salah bahasa Indonesianya nih. Lurus sampai dia besar, sampai besar, dipiara, dibaguskan sehingga pohon kelapa itu menjadi lurus. Ya. Bagus. Tidak butuh lagi diluruskan lagi atau ditunjang lagi. Tapi ketika pohon kelapa tersebut kita diamkan tumbuh begitu saja, maka pohon kelapa itu akan tumbuhnya miring. Ketika sudah besar itu pohon kelapa, ketika mau dipaksakan dilurus, dia tidak akan lurus, bahkan menjadi patah. Betul. Nah, apabila seorang atau orang tua pengen agar derajatnya terangkatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka didik anak-anaknya sesuai apa yang dididikkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Lihat pelajaran yang dipelajarkan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, tentunya belajar daripada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik Sayyidah Syababi Ahlil Jannah fil Jannah, yaitu Sayyidina Imam Hasan dan Sayyidina Imam Husain. Bagaimana Nabi mendidik pelajaran rumah tangga itu penting. Sebelum pelajaran di luar daripada rumah tangga. Kita pengen menuntut anak kita bagus agar menuntut derajat, agar derajat kita naik, tapi orang tua tidak mendidikkan anaknya seperti apa yang diajarkan oleh keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaihi wa ala hali. Jadi bagaimana sih dikatakan solusi yang bagus, solusi yang baik agar anak tersebut bisa mengangkat derajat orang tuanya, baik derajat di dunia ataupun derajat di akhirat, yaitu ajarkan anak-anak kita pertama kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenal kepada Rasul. Sebab kenapa? Seorang imam mengatakan la ma'rifah lil insan bi rabbih illa bi ma'rifatin nabi. Orang itu nggak akan kenal kepada Allah kecuali dia kenal kepada Rasul. Akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, pelajaran yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin semuanya
yang mendengarkan, insya Allah buat pribadi pendidikan saya juga buat keluarga saya, selama kita ajarkan anak-anak kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, yakin derajat orang tua akan tinggi baik di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah. Masya Allah jamaah. Dan kita sekarang sedang bersama bintang tamu kita yang Masya Allah luar biasa, Abi Haddad Alwi, Masya Allah. Abi tadi anaknya berarti sudah 3 ya. Kalau Abi sendiri, gimana sih cara mengajarkan anak supaya anaknya itu bisa jadi membanggakan orang tua gitu? Gimana sih Abi mendidik anaknya? Iya, sebetulnya pada saat kita mendidik anak, pada saat itu pula kita di saat yang sama kita sedang mendidik diri kita. Kenapa? Karena anak ini kita semua sepakat bahwa anak tidak bisa kita harapkan hanya nasihat, tetapi anak tuh melihat contoh. Nah, ketika kita memberikan contoh, berarti kan kita mendidik diri kita. Masya Allah. Seperti itu. Betul. Nah, Abi juga katanya ada kisah nih yang sangat indah yang akan dibawakan oleh Abi nih. Insya Allah. Ya, silahkan Abi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in di negeri Yaman yang hidup semasa dengan Rasulullah. Ia adalah pemuda saleh yang sangat berbakti kepada ibunya yang sudah lanjut usia dan lumpuh. Ia senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Karena tak dapat meninggalkan ibunya, Uwais yang hidup semasa dengan Rasulullah itu bahkan tak sempat berjumpa beliau. Ingin bertemu dengan Rasulullah. Namun, kepada para sahabatnya Rasulullah semasa hidup bahkan pernah menyebut nama Uwais sebagai pemuda yang termasyhur di kalangan penduduk langit, walau ia tak dikenal oleh penduduk bumi. Suatu hari sang ibu mengajukan satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Usahakan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji, nak. Mendengar permintaan ibunya itu, Uwais termenung, ia tak memiliki apa-apa. Dan di masa itu perjalanan ke Makkah sangatlah jauh dari Yaman. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lalu bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tak memiliki kendaraan? Uwais berpikir mencari jalan keluar. Tiba-tiba terbetik sebuah ide. Dibelilah seekor anak lembu, lalu ia membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais itu tentu saja heran dan bertanya-tanya. Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukan Uwais, sehingga mereka berkata, Uwais gila. Namun Uwais tak peduli. Setiap hari ia tetap menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu semakin besar dan tentunya makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa berat lagi. 8 bulan berlalu. 8 bulan berlalu. Musim haji pun tiba. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais tampak semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Orang-orang akhirnya mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Selama ini ia sedang berlatih untuk dapat menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Saat tengah bertawaf di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah Uwais berdoa, Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku ini. Ibunya bertanya, bagaimana dengan dosamu wahai anakku? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosamu wahai ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridhomu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Pemirsa, saudaraku semua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Uwais ini adalah bahwa tak perlu menunggu untuk menjadi kaya jika ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Bakti atau mensejahterakan dan membahagiakan orang tua tidak selalu dengan memberikan materi kepada keduanya, walaupun itu juga perbuatan mulia. Tetapi, bakti kepada orang tua tak hanya terbatas pada pemberian materi saja. Merawat dan berupaya memenuhi keinginan orang tua,
membahagiakan hati mereka, berdoa dan memohonkan ampunan bagi keduanya adalah bentuk bakti yang tak kalah besar nilainya. Dan bakti anak semacam itulah yang akan kekal mensejahterakan orang tuanya kelak. Di dunia ini dirasakan oleh orang tuanya, dan lebih-lebih di akhirat kelak. Abi, terima kasih ya, Masya Allah kisahnya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya jamaah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya mau ke Ustaz Syam nih. Ya, Ustaz siap. Syam, apa nih? Tadi kan Habib sudah menjelaskan bahwa anak misalnya yang mohon maaf kita dikatakan nakal juga itu kan berpengaruh terhadap orang tuanya gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan gimana kalau misalnya seorang anak yang sudah taat dalam beragama gitu ya, mengikuti semua perintah Allah, sedangkan orang tuanya misalnya masih kayak gitu belum melakukan perintah Allah gitu ya. Nah, apakah anak yang baik ini juga bisa mengangkat derajat orang tuanya gitu, tapi orang tuanya masih mohon maaf misalnya belum beriman gitu. Nah, ini mohon penjelasannya guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Abi Hadad Alwi, Bunda Tuti, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amal baik itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia beriman ataupun tidak beriman. Jadi amal solehnya itu pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang beriman dibalasnya dunia dan akhirat. Tapi bagi yang tidak beriman dibalasnya di dunia saja. Di akhirat nggak bisa. Kenapa? Nggak ada passwordnya. Passwordnya tetap kembali kepada syahadatain. Tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus. Tidak bisa, tidak ada tawar-menawar kalau masalah syahadatain ini. Kenapa? Karena pertanyaannya tentang beriman ataupun tidak beriman. Kebaikan itu pasti diganjar sama Allah Subhanahu wa taala, pasti dikasih sama Allah. Ada yang dikasih dunia akhirat, itu bagi yang beriman dan beramal soleh. Ada yang dikasih di dunia saja, siapa itu beramal soleh tapi tidak beriman. Tapi kalau amal solehnya ini sudah ditumpuk banyak nih, orang tua menumpuk banyak amal solehnya, tapi dia tidak beriman. Di ujung hayatnya, di ujungnya dia beriman, maka amal soleh yang tadi langsung bisa masuk ke dalam. Subhanallah. Jadi bukan berarti amal solehnya sia-sia, tidak. Dan kita tidak boleh bersuudzon kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu, ada orang dari kecil sudah dapat hidayah, bahkan dari lahir itu sudah mendapatkan turunan agama dari orang tuanya. Kita lahir ini udah muslim duluan, subhanallah, karena udah lahir di lingkungan muslim. Ada orang dapat hidayah pas udah SD mungkin, ada orang dapat hidayah pas SMP mungkin, ada yang dapat hidayah pas SMA, ada yang dapat hidayah nanti setelah menikah, ada yang dapat hidayah setelah punya anak, punya cucu, bahkan ada yang dapat hidayah bahkan di akhir hayatnya. Subhanallah. Jadi kita tidak pernah memvonis orang lain. Bahkan Nabi SAW ketika datang ke Taif lalu mendapatkan penolakan, bahkan dilempar batu oleh penduduk Taif dari anak kecil sampai orang tua, Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah karena mereka tidak mengetahui. Karena mereka tidak mengetahui. Datang malaikat menawarkan, boleh nggak kalau dua gunung yang besar ini, dua lembah ini saya timpakan kepada penduduk Taif? Nabi SAW dengan rahmatan lil alaminnya tadi, dengan cintanya beliau mengatakan, kalau bukan dari mereka saya berharap ada dari keturunan mereka yang akan beriman. Subhanallah. Bentuk cinta daripada baginda Nabi SAW. Maka kalau ditanyakan kembali, anak beriman, orang tua tidak beriman, bisakah mengangkat derajat? Bisa di dunia, kalau belum beriman sampai meninggal dunia. Tapi ternyata kalau dia beriman, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya amal soleh, orang tuanya dapat daripada ganjaran daripada anaknya tadi. Anaknya berdoa, orang tuanya dapat daripada doa anak-anaknya. Sudah tadi diceritakan kisahnya, ada orang dapat paket khusus karena anaknya senantiasa beristighfar orang tuanya. Bahkan kita tahu bersama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran mendakwahi orang tuanya, berdakwah kepada ayahandanya. إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Nabi Ibrahim berusaha, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar lagi, tidak melihat, atau tidak pernah memberikanmu sesuatu apapun itu? Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman.
bentuk cinta daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya, namun tetap tertolak kalau tidak ada keimanan. Wallahu taala alam. Ustaz Syam, terima kasih Iya, penjelasannya, Masya Allah. Nah, ini jamaah yang ada di rumah nih, udah nggak sabar pastikan pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk melalui Instagram. Ada pertanyaan dari @lililufi1. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang biru loh. Iya nih, verified nih. Saya mau bertanya nih, saya sering doa minta kepada Allah supaya angkat derajat saya, supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Tapi sampai saat ini belum terkabul juga. Apa dosa saya banyak sehingga sukar untuk dikabulkan oleh Allah? Maka kabulkan doa maka kabulkan doa. Maka saya ingin saya sukses. Amin. Mak saya ingin saya sukses. Masya Allah. Ini saya kalau disingkat-singkat gini suka bingung sebenarnya. Mohon maaf ya. Nah, mungkin ini pertanyaan akan dijawab melalui tausiah oleh Bunda Tuti. Silakan. Baik, terima Bunda. kasih Om Mikdad. Mohon izin Haddad, Habib dan juga Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita berdoa, yang pertama memang yakin. Kalau kita mau berdoa, kita sudah niat, maka kita harus betul-betul meyakini doa kita akan diijabah. Bukankah Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi, dan sampaikanlah kepada hambaku wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya di mana keberadaanku, maka aku begitu dekat dengan hambaku. Maka berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Yang memerintahkan berdoa, yang memerintahkan memohon dan meminta adalah Allah. Maka ketika Allah perintahkan kita sebagai hambanya untuk rajin berdoa, untuk selalu berdoa, yakin akan diijabah. Karena tidak ada satu doa pun yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, doa itu ada yang diijabah ketika kita berdoa langsung diijabah. Hari ini berdoa, hari ini diijabah. Ada juga doa yang hari ini berdoa, bulan depan baru diijabah. Ada juga yang hari ini berdoa, tahun depan baru diijabah. Atau bahkan kita ketika di dunia berdoa, selalu berdoa, kelak di akhirat baru diijabahnya. Maka ketika kita berdoa, jangan putus asa. Lalu pertanyaannya, apakah doa tertolak atau belum dikabulkan doa? Karena kita sebagai anak selalu berbuat maksiat, bisa jadi iya. Karena doa bisa terhalang kalau kita sering melakukan maksiat. Apalagi kita durhaka kepada orang tua, wah tertolak itu doanya insya Allah lah. Karena apa? Hati orang tua lah yang harus kita cari, ridho orang tua. Maka ketika kita berdoa itu harus sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan tidak yakin, maka apa yang kita sangkakan kepada Allah akan sesuai dengan yang akan kita yakini. Kalau kita ingin doanya cepat ijabah, satu, lihat waktunya. Setelah berdoa, setelah kita sujud, setelah kita sholat, setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita berzikir, setelah kita membaca sholawat, Masya Allah, angkat tangan berdoa kepada Allah, insya Allah diijabah. Kemudian bagaimana kalau kita ingin doa diijabah? Jangan berbuat zalim. Jangan kita selalu membiasakan berbuat maksiat. Karena bisa jadi itulah yang menjadi penghalang doa kita diijabah. Maka bagaimana agar kita terhindar daripada maksiat? Lingkungan kita harus kita lihat. Karena tidak bisa kita bohongi. Lingkungan akan mempengaruhi apa yang menjadikan kita bisa menjadi orang yang baik atau tidak. Kenapa? Karena memang pengaruh dari luar cepat. Keduanya, kalau misalkan kita selalu berdoa, kemudian mengangkat tangan kedua tangan, ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingin mengangkat derajat kedua orang tua. Lalu bagaimana caranya? Kita harus berusaha menjadi anak yang baik. Berusaha terus meninggikan derajat kita di mata Allah dengan cara apa? Belajar, terus belajar. Karena hadis Nabi ya, diamalkan satu saja itu sulit, susah sekali. Tuntutlah ilmu sejak dalam kandungan ibumu hingga masuk ke lubang kubur. Itu mengamalkan hadis Nabi satu saja susah. Tetapi kalau kita berusaha, insya Allah
Ketika kita mondok, ketika kita sekolah, akan mengangkat derajat kita. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita? Allah akan menempatkan kita sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Itu dengan cara Allah. Karena Allah tidak ingin mempermalukan hambanya. Kalau belum berilmu, setingkat dengan, ya misalkan kita mau jadi guru TK, ilmu untuk mendidik anak usia TK harus kita miliki. Kita akan mengajar SD, ilmu seusia anak-anak SD harus kita pelajari dulu. Kita ingin menjadi dosen, nggak mungkin. Kalau sekarang itu sudah harus minimal S2, minimal atau S3, baru kita bisa untuk mengajar setaraf dengan keilmuan kita. Itulah yang dimaksud dengan mengangkat derajat orang tua kembali. Kita belajar terus dengan cinta dan kasih sayang, dan kita buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dengan kita mau belajar terus dan belajar. Tuh. Bunda, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.